Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Hendy, coach dari Masuk Sini Properti. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita mendapatkan listing ya. Mendapatkan listing. Jadi dalam dunia properti ini kan sangat penting kita punya barang ya. Jadi punya barang jualan, tapi bagaimana kita cara mendapatkannya lah. Kita akan coba bahas satu persatu bagaimana cara mendapatkan listing. Kalau dulu banyak sekali ya, ada dari koran dan sebagainya. Nah, saya akan coba update bagaimana cara mendapatkan listing di zaman kini. Karena agak sedikit berbeda ya. Yang pertama, ini yang paling sering saya gunakan adalah banner. Teman-teman cari banner ya. Jadi teman-teman bisa sekeliling satu area, lalu teman-teman usahakan keliling di area tersebut adalah itu teman-teman kuasai dulu satu area. Jadi istilahnya trade area. Jadi usahakan teman-teman menguasai satu area dulu. Teman-teman keliling, cari di situ banner-banner yang dijual atau disewakan. Lalu cara yang kedua adalah bisa dapat titipan dari relasi. Nah, titipan relasi dari teman atau dari saudara yang punya aset gitu ya. Lalu yang ketiga itu melalui portal, cari listingan melalui portal jual beli. Misalnya OLX atau mungkin portal jual beli yang lain. Bisa Rumah 123 tapi ini jarang ya. Lalu yang keempat adalah dari Google Maps. Ini yang bisa dilakukan juga atau Street View. Google Street View ya. Street View. Oke, kira-kira seperti ini ada 4. Kalau misalnya ada yang lain 5 boleh nanti ditambahkan apa gitu ya. Teman-teman tambahkan sendiri. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, yang sebelum saya bahas semua satu persatu, yang teman-teman perlu perhatikan adalah ketika teman-teman mencari listing, teman-teman perlu pastikan bahwa listing yang teman-teman cari itu yang dihubungi itu adalah pemilik langsung. Ini penting ya teman-teman. Jadi usahakan harus pemilik langsung. Soalnya kalau misalnya broker lagi atau agent lagi, itu nanti eh, nggak tepat sasaran gitu ya. Jadi teman-teman tidak negosiasi sama pemilik langsung. Jadi teman-teman pastikan ini harus pemilik langsung. Oke, kita akan coba bahas satu persatu sekarang. Tentang banner. Bagaimana sih kita bisa kerjanya seperti apa untuk banner ini Pak? Jadi teman-teman tentukan dulu satu trade area, misalnya satu perumahan, satu klaster, teman-teman tembak itu, teman-teman sengaja lakukan aktivitas misalnya pagi hari, teman-teman keliling atau teman-teman misalnya mau ke daerah situ, teman-teman sengajakan. Jadi sengaja untuk keliling, teman-teman pelan-pelan kita di satu area itu, lihat kanan kiri, kalau ada banner dijual ataupun sewa, teman-teman bisa foto lalu telepon di lokasi langsung ya. Jadi foto dan telepon di lokasi langsung atau teman-teman bisa foto-foto dulu lalu teleponnya nanti waktu teman-teman sudah di rumah atau di kantor. Nah, ini lakukan, teman-teman terus cari, perhatikan. Jadi yang ditelepon itu jangan yang banner agent. Sudah ada banner agent itu jangan. Tapi cari yang ada tulisannya biasanya itu tanpa perantara. Nah, kalau tanpa perantara ini berarti apa? Ini istilahnya ya berarti dia ini pemilik langsung. Kemungkinan dia ini pemilik langsung. Teman-teman bisa hubungin. Ataupun misalnya tidak ada logo-logo kantor, tidak ada logo-logo agent dan sebagainya. Itu kemungkinan dia pemilik. Lah, bisa tahu pemilik apa bukan? Teman-teman ya pastikan dengan telepon dan tanyakan langsung gitu ya. Lalu kita bahas yang kedua tentang titipan relasi. Bagaimana sih titipan relasi ini? Titipan relasi ini teman-teman harus memperkenalkan diri, perkenalan ya. Jadi teman-teman harus perkenalkan diri atau istilahnya tuh branding ya, branding diri.
Teman-teman mesti membranding diri. Kalau misalnya teman-teman sudah kerja di agent properti tapi teman-teman tidak pernah mempromosikan diri sebagai agent properti, ya mana orang ada yang tahu gitu ya. Nah, caranya gimana memperkenalkan diri atau branding diri ini? Bisa broadcast sesekali waktu, sebulan sekali lah, boleh sebulan sekali, tentang teman-teman ini di agent properti. Jika ada yang mau titip atau jual bisa menghubungi saya, atau maupun beli bisa menghubungi saya. Broadcast bisa sebulan sekali. Lalu yang tidak kalah penting adalah ganti profil picture Anda di WA itu ya, ganti profil picture WA Anda. Lalu pasang status juga bisa. Lalu teman-teman kalau misalnya juga main di mana, bisa teman-teman main di sosmed juga bisa ya, aktif di sosmed itu juga boleh. Oke, sekarang kita bahas yang ketiga, di portal jual beli. Ini caranya adalah saya kadang sering hunting, lihat-lihat di OLX, saya lihat rumah, lihat barang-barang mobil dan sebagainya. Kadang saya lihat, teman-teman bisa perhatikan ada yang pasang feature listing ya. Feature listing ini sebenarnya berbayar. Nah, feature listing berbayar. Kalau orang berani berbayar, lalu teman-teman lihat, misalnya iklan itu rumahnya bagus dan sebagainya, teman-teman bisa cek di orang itu, di profilnya dia, teman-teman bisa cek. Kalau dia pasang iklan banyak, ternyata dia itu berarti agent. Tapi misalnya dia itu cuma pasang satu iklan, satu properti gitu ya, atau dua properti, kemungkinan dia itu pemilik. Teman-teman bisa langsung coba tanya langsung gitu ya. Jadi teman-teman bisa tanya langsung, bapak ini apa pemilik? Gitu ya. Teman-teman bisa tanya pemilik langsung kah gitu ya. Bapak ini apakah pemilik? Jadi misalnya kebanyakan kalau dia itu cuma pasang satu, itu kemungkinan rumahnya dia sendiri gitu ya. Jadi teman-teman bisa hubungi dia, coba tanya langsung gitu ya. Nah, teman-teman bisa dapatkan listing-listing dari situ. Lalu yang keempat, Google Maps atau Google Street View. Teman-teman bisa masuk ke Google Maps, bisa pakai PC, lebih baik PC atau laptop, lebih mudah. Lalu teman-teman dari situ coba masuk ke Google Street View. Nah, di situ teman-teman bisa jalan. Biasanya ini saya gunakan untuk saya cari tanah ya. Saya cari tanah di satu area, rumah juga bisa. Kalau itu sudah terjangkau sama Google Map, teman-teman cari di situ. Biasanya di Google Street View itu kan foto ya, foto jalan gitu ya. Lah kadang itu ada banner, teman-teman bisa temukan banner pemilik di situ. Jadi banner pemilik yang sudah dipasang lama, masih belum laku-laku karena sudah kerekam sama Google Street View. Teman-teman bisa dapatkan kontak pemilik, langsung teman-teman coba telepon gitu ya. Saya sering juga mendapatkan listing dari sini. Nah, kurang lebih ada 4 hal ini yang saya bisa bagikan, dan yang saya paling sering gunakan adalah ini ya, banner. Ini yang jadi andalan. Jadi cuma teman-teman mesti effort, teman-teman mesti keliling. Untuk banner ini teman-teman mesti sering hunting, lihat lagi satu area dan sebagainya, keliling, lihat. Teman-teman telepon gitu ya. Telepon untuk mendapatkan listing ini, dan usahakan untuk teman-teman ketika telepon ini untuk mendapatkan listing, usahakan untuk titip untuk minta boleh pasang banner ya. Itu juga nanti jadi dapat feedback juga dari situ gitu teman-teman ya. Dapat titipan listing dan sebagainya. Lalu teman-teman juga lakukan titipan relasi. Lalu juga yang ketiga, portal jual beli ini teman-teman juga bisa lakukan gitu ya. Sesekali waktu cari-cari di situ. Lalu yang Google Maps ini juga teman-teman bisa coba gitu ya. Kurang lebih ada 4 hal ini yang teman-teman bisa lakukan. Saya menunggu hasilnya, dan saya di kelas selanjutnya saya ingin dengar bagaimana teman-teman bisa mendapatkan listing, dan ada yang berhasil, ada yang ngalamin kendala dan sebagainya, teman-teman bisa ceritakan semua. Oke, kurang lebih begini yang saya bisa bagikan. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Salam mimpi jadi nyata. Thank you.